Sandwich generation terjadi ketika anak harus membiayai keluarganya sendiri, sehingga sulit untuk menabung untuk masa depannya. Banyak yang merasa rugi dan sulit berkembang gitu. Gimana mau nikah? Kalau misalnya gaji habis buat biayain keluarga sendiri, apa yang harus dilakukan ketika kita berada di situasi demikian? Ya, nah ini kan juga nanti jawabannya akan subjektif kan, tergantung situasi. Kalau misalnya dia adalah andalan keluarga dan dia pengeluaran yang harus dia lakukan untuk kepentingan keluarga, adiknya sekolah misalnya dan sebagainya, kan kita lihat situasi ekonominya sejauh mana gitu kan. Kalau misalnya parah sekali sehingga semua pendidikan adiknya dia harus biayai, ya tinggal dia rasanya gimana, dekat kepada adik, kepada keluarga, tidak akan hilang, udah pasti akan kembali dengan berlipat-lipat. Kapan waktunya ya, kita sambil berdoa, usaha, doa terus. Itu nggak akan hilang uangnya gitu ya? Tidak ada uang yang dikeluarkan untuk kebaikan itu yang hilang, tidak ada. Pasti akan balik dengan jumlah yang lebih besar. Itu janjinya Allah, jelas-jelas itu. Tapi kan banyak misalnya yang, wah saya sudah mau menikah tapi orang tua saya terlilit hutang sehingga saya harus melunasinya dulu baru saya bisa menikah. Itu banyak loh ya ternyata ya. Kalau situasinya seperti itu, terlilit hutang itu kan artinya harus segera dibayar. Kalau enggak nanti akan bermasalah kan. Nikahnya ntar aja gitu. Ya tunda dulu sebentar. Kita sering dengar istilah sandwich generation. Kedengarannya simple, padahal rasanya berat. Di satu sisi, ada orang tua yang harus kita jaga dan juga dukung. Di sisi lain, ada mimpi pribadi, bahkan masa depan keluarga kecil yang juga butuh perhatian. Kita belajar dewasa lebih cepat, bukan karena mau, tapi karena keadaan yang menuntut. Kita jarang mengeluh, karena kita tahu kalau bukan kita, lalu siapa? Menjadi sandwich generation bukan soal mengorbankan diri sepenuhnya, tapi tentang bertahan sambil perlahan belajar menata hidup sendiri. Kita yang lagi belajar berdiri sendiri sambil tetap jadi sandaran orang lain. Inilah cerita tentang mereka yang sering tidak disorot, tapi memikul banyak hal dalam diam. Nama saya Rizka, kesibukan saya sebagai barista, umur 22 tahun. Nama Dika Alfaki Gibran, umur 23 tahun, kesibukan bekerja dan industri kreatif aja. Generasi sandwich itu yang aku tahu ya. Jadi dia tuh punya gaji, tapi gaji dia tuh nggak dihabisin buat diri dia sendiri. Tapi ya untuk membantu keluarganya mungkin. Ciri generasi sandwich lebih mungkin kali ya, lebih orang yang ngusahain buat dirinya sama buat keluarga. Tadi lebih ke nyeimbangin karena dia ada kewajiban mungkin untuk biaya keluarga, karena mungkin ya kondisi keluarga mungkin beda-beda, nggak semua kayak Raffi Ahmad. Jadi ya dia harus tetap seimbang dengan kehidupan dia di luar dan kehidupan dia di keluarga lah mungkin gitu. Di sekitar aku banyak terjadi, termasuk aku dan teman aku juga. Kenapanya itu karena mungkin kalau teman aku itu karena orang tuanya udah tua dan mereka punya adik
masih ada anak yang harus dibiayakan sekolahnya, jadi mau gak mau teman aku juga membantu untuk biaya kuliahnya, dan aku pun membantu adik aku gitu untuk membeli alat tulis, sepatu dan lain-lain. Menurut aku mungkin harusnya pilihan ya, tapi karena keadaan juga kayaknya beberapa ada yang menjadikan itu kewajiban. Kayak pilihan mungkin ketika punya uang lebih nih gitu, pengen ngebantu atau nggak pengen beliin kayak perlengkapan rumah, entah itu rinso, beras atau apapun makanan gitu mungkin. Tapi beberapa juga ada yang menjadikan itu kewajiban karena mau gak mau siapa lagi gitu yang bisa ngebantu perekonomian keluarga. Kalau menurut saya pribadi sih lebih ke gimana konteksnya, mungkin beda orang, beda juga yang dialamin, kondisinya juga pasti beda-beda. Mungkin ada yang awalnya jadi kayak pilihan, terus lama-lama jadi kewajiban karena mungkin di tengah-tengah jalan adalah apa yang terjadi, mungkin ada musibah atau mungkin tiba-tiba mungkin orang tua yang meninggal atau mungkin tiba-tiba ayahnya yang tiba-tiba ambruk dari bisnisnya atau segala lain. Kan semua itu bisa terjadi. Jadi mungkin lebih balik lagi ke arah konteks sih, mungkin orang kadang pingin juga walaupun yang misalkan mungkin sebenarnya berada cukup, tapi karena mungkin ngerasa tanggung jawabnya karena terhadap keluarga, jadi yang awalnya pilihan lama-lama ya terbiasa mungkin dapat musibah tadi jadi malah jadi kewajiban. Bisa dibilang enggak, tapi sedikit. Soalnya masih ada mamaku yang ngebantu untuk biaya rumah tangga keluarga. Kalau aku sih lebih ke ngebantu adik aku aja untuk biaya sekolah dia. Sepertinya masuk sih ke dari sandwich, soalnya aku pribadi juga kerja pokok ada, mungkin kalau buat di aku kerja pokok jadi lebih ke buat bertanggung jawab ke arah keluarga. Nah sedangkan mungkin di beberapa kegiatan lain jalanin kegiatan-kegiatan semi kreativitas, mungkin kayak bikin brand, bikin komunitas sepeda dan lain-lain, agar hidup aku pribadi cukup seimbang lah, biar tetap ngerasa hidup, tetap ngerasa jadi manusia, tetap ngerasa pingin bisa berkembang lah, rasa tetap bisa berkembang mungkin dengan kegiatan-kegiatan di luar kerjaan pokok ini gitu. Lelah sih mungkin, kayak ketika orang bisa mendapatkan itu tanpa harus bekerja, tapi aku harus kerja keras dulu gitu untuk mendapatkan apa yang aku pengen, kebutuhan aku dan juga keperluan sekolah adik aku gitu. Kayak aku harus kerja dulu dengan gaji aku yang tidak seberapa ini gitu. Aku harus kerja full time, full day, apalagi seminggu gitu aku ngambil libur. Kalau kehilangan arah sih alhamdulillah selama ini alhamdulillah enggak, malah mungkin nemu arah-arah baru yang misalkan awalnya jalannya satu gede nih, tiba-tiba dia di tengah-tengah jadi ketemu 3 jalan, dan alhamdulillah sih masih bisa menjalankannya secara seimbang lah. Kadang ketakutannya teh apalagi di umur sekarang aku pribadi 23 lebih ke mikir apakah jalan yang aku ambil itu benar, apakah jalan yang aku ambil itu bakal menuntun aku ke tujuan, entah tujuannya apa, entah mungkin kaya raya, entah mungkin bahagia, entah mungkin kenyamanan yang aku cari selama ini dari beberapa hal tersebut. Wajar karena ternyata usia kita tuh udah beranjak dewasa gitu. Mau nggak mau kita juga harus melihat sekitar orang tua kita yang sudah tua, yang mungkin udah sulit bekerja. Mau tidak mau kita juga harus ngebantu mereka gitu. Apa ya bahasanya tuh, bisa dibilang ya semacam balas budi lah. Mungkin mereka tidak minta tapi kesadaran kita gitu.
teman-teman aku sekitar, teman-teman sekitar juga mereka punya kesadaran untuk membantu keluarga sedikit lah, meskipun tidak banyak gitu, karena kita pun masih punya kebutuhan sendiri. Disebut wajar sih, soalnya mungkin ya kalian sendiri kan mungkin di rumah masa sih ibaratnya nggak mau ada keinginan mungkin ngebantu keluarga, ngebantu adik, ngebantu saudara, ngebantu orang tua apalagi gitu, yang udah ngusahain lah buat kalian sampai di titik sekarang juga, ya besar atau kecilnya dampak pasti dari mereka kan. Jadi kalau menurut aku sih mewajarkan sekali sih, ya bagi karena semuanya tidak seperti Rayanza, jadi ya orang pribadi sih sangat mewajarkan saat teman-teman pengen ngebantu keluarga, pengen ngebantu mungkin di luar konteks itu pun bisa jadi kan, kayak misalkan mungkin kalian lihat teman kalian yang nggak ada kegiatan atau apa, mungkin kita bisa nge-share atau bisa ngajak, itu sangat wajar sih buat orang, karena ya namanya orang pengen bermanfaat juga buat orang lain kan, pengen jadi berguna buat lingkungan sekitar apalagi keluarga. Jadi menurut orang mah sangat mewajarkan sih saat ada kondisi seperti itu. Menjadi sandwich generation memang tidak mudah, tapi di balik semua itu ada ketulusan yang jarang terlihat. Kita mungkin capek, tapi tetap bertahan, pelan-pelan sambil belajar kuat. Dan kalau hari ini terasa berat, ingat satu hal, kalau kamu tidak sendirian.